聂阴夜。渊可真是一败涂地呀！别人的门，祸害无别，挡我灭毒印。总是被别人堵门不是办法。Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Kanselir Basan yang curiga dan bertanya pada Kinmu, setelah kau melumpuhkan bantengku, kenapa kau tidak mencuri sayurannya lalu kabur? Apakah kau lebih suka sayuran di kebunku atau bantengku? Kinmu menunduk dan menatap rubah kecil di sampingnya. Hulinger juga tidak tahu harus memberi alasan apa. Kanselir Basan menjadi marah, karena tidak ada alasan. Lalu bagaimana aku harus menghukummu? Ia berkata pada Patriark Muda, Kanselir Agung, anak ini baru naik gunung tapi sudah berani ingin memakan bantengku, bahkan menaruh racun yang sangat kuat, sampai-sampai itu hampir melukai semua cendekiawan di Akademi Kekaisaran. Oleh karena itu anak ini tidak boleh tinggal di sini. Sang Patriark Muda terbatuk dan berkata pelan, Basan, dia adalah murid dari Raja Racun. Kanselir Basan terkejut dan bertanya, Raja Racun yang mana? Patriark Muda menjawab, tentu saja Raja Racun wajah giok. Dia adalah tabib dewa dari Gang Bunga yang sudah menyembuhkan penyakit Ibu Suri. Dia sangat ahli dalam menyembuhkan orang, racunnya juga sangat kuat, bahkan tidak kalah dari Fu Yuanqing yang berada di Istana Guru Kekaisaran. Kanselir Basan tiba-tiba merasa segan dan segera menjauh dari Kinmu sambil tertawa kecil, karena bantengku baik-baik saja, aku akan melupakan masalah ini. Kanselir Agung, aku serahkan ini kepadamu. Kepala Patriark Muda mulai pusing, sebab Kinmu pandai dalam banyak hal, tapi ia juga pandai menyiksa orang. Kepala desa dan yang lainnya sudah menyiapkannya dengan baik, dan Patriark sangat senang. Tidak masalah jika dia menyiksa Akademi Kekaisaran, tapi jika dia juga menyiksa Sekte Iblis Surgawi saat nanti pergi ke sana, maka itu akan sangat mengerikan. Tiba-tiba, Sang Patriark Muda tersenyum ramah, aku masih punya 2 bulan sebelum pensiun, tolong jangan buat masalah lagi, dan bisakah kau puas dengan hidupmu hanya untuk 2 bulan ini? Kinmu mengangguk dan berkata, aku benar-benar tidak memurnikan Lost Fragrance yang membuat Akademi Kekaisaran lumpuh. Sang Patriark Muda tersenyum, kalau begitu, siapa yang menyebarkan resep itu? Kinmu menundukkan kepala, lalu Sang Patriark Muda memanggil Kanselir Basan. Kanselir Basan melangkah maju, kemudian Sang Patriark Muda tersenyum sambil berkata, awasi dia baik-baik selama 2 bulan ini. Setelah aku pensiun maka kau bisa bersantai. Kanselir Basan mengangkat tangannya seolah hendak menebas dan bertanya ragu. Sang Patriark Muda berkata dengan wajah dingin, kau terlalu banyak berpikir. Dia tabib dewa yang sudah menyembuhkan penyakit Ibu Suri, dengan sedikit obat bius saja, dia bisa melumpuhkan seluruh gunung. Kalau kau membunuhnya, maka aku juga akan membunuhmu. Jadi ini anak itu? Kanselir Basan berkata dengan mata berkaca, aku sudah lama dengar tentang tabib sakti yang datang ke ibu kota, tapi tak menyangka bocah ini adalah orangnya. Aku tak mungkin bisa mengawasinya, aku ini pemarah dan tak biasa tinggal di gunung. Patriark Muda tersenyum, kalau begitu bawa saja dia kemanapun kau pergi. Kanselir Basan pun mengangguk mengerti. Sang Patriark Muda menghela napas panjang, jangan hanya berdiri di sana, cepat bawa keluar para cendekiawan bersama Kanselir, biarkan mereka menghirup udara segar. Kinmu dan Kanselir Basan segera pergi ke aula penyembuhan tertinggi dan membawa semua orang keluar, lebih dari separuh cendekiawan di Akademi Kekaisaran pingsan, bahkan beberapa direktorat juga ikut tumbang. Saat efek obat Lost Fragrance mereda,
mereka sadar satu persatu, walau kepala masih terasa berat dan tubuh belum pulih sepenuhnya. Beberapa tabib tua dari Balai Penyembuhan Agung meminta maaf dan merasa malu, tapi rasa hormat mereka pada Qin Mu justru semakin bertambah. Baru sekarang mereka mengerti, kenapa sebelumnya Qin Mu menyuruh mereka menjauh saat pembuatan obat bius tersebut. Energi obat itu terlalu kuat dan bisa bocor, maka ia meminta semua orang menjauh. Oleh karena itu mereka tidak sempat melihat metode Qin Mu, dan hanya merasakan akibatnya. Untungnya itu hanya obat bius, sebab kalau racun mematikan, maka lebih dari separuh calon elit Kekaisaran Yankang, mungkin sudah mati hanya dengan menghirupnya. Tepat saat itu, seseorang tiba-tiba berteriak senang, Fozi Fosin dan Biksu Jingming sudah pergi. Seluruh akademi kekaisaran jadi heboh, seorang direktorat bergumam, mungkinkah cendekiawan yang mengalahkan Daozi bertindak lagi? Hati Qin Mu ikut bergetar, ia tahu jika Fozi Fosin dibawa maju oleh biksu tua Jingming, sama seperti Dan Yangzi dari Sekte Dao, tujuannya memblokir gerbang 3 hari, untuk meruntuhkan wibawa akademi kekaisaran, dan mengguncang rakyat kekaisaran Yankang. Tapi sekarang 3 hari belum lewat dan Fosin malah dibawa pergi, hanya ada satu kemungkinan, Fosin telah dikalahkan. Qin Mu berkata, aku jelas sibuk melumpuhkan banteng hijau di gunung belakang, tak mungkin aku ke gerbang gunung untuk melawan Fosin, kalau bukan aku, lalu siapa? Ia teringat ucapan patriark muda waktu mereka berbincang di kediamannya. Dari perkataan itu tersirat bahwa selain dirinya, ada orang lain di Akademi Kekaisaran yang mampu mengalahkan Fosin. Jika Qin Mu menolak, maka patriark akan menyuruh orang itu untuk maju. Cendekiawan yang mengalahkan Fosin ternyata rendah hati, mirip dengan Qin Mu. Saat Qin Mu mengalahkan Daozi Lin Xuan, dia juga tidak pernah menyebutkannya pada siapapun. Orang itu memanfaatkan momen, ketika semua cendekiawan dan kanselir pingsan karena lost fragrance, lalu turun gunung sendiri untuk menaklukkan Fosin. Saat itu hanya ada Fosin, biksu tua Jingming, dan seekor naga kilin di depan gerbang. Sayangnya, naga kilin meski bisa bicara, ucapannya terbatas dan tidak memberi informasi yang jelas. Jadi Qin Mu tak bisa menggali siapa sebenarnya orang itu. Kalau saja ia bisa membuat naga kilin milik kanselir Basan dimakan, mungkin baru bisa bertanya kepadanya, namun sekarang melumpuhkan banteng hijau itu jelas sangat sulit. Qin Mu hanya berpikir singkat, untunglah Akademi Kekaisaran punya ahli yang sekuat aku. Ia tersenyum tipis, tidak ingin mencari tahu siapa orang itu, lalu mengajak Hulinger kembali ke kediaman cendekiawan. Banyak tabib kekaisaran di sana sudah tahu, resep yang melumpuhkan hampir semua cendekiawan di Akademi Kekaisaran sebelumnya berasal dari Qin Mu. Karena itu setiap kali melihatnya, mereka merasa segan dan sedikit takut. Qin Mu mendengar suara pelan penuh ragu, kakak senior Qin, apakah kau yang mengalahkan Fosin itu? Qin Mu menoleh dan melihat Si Yun Xiang, gadis pendiam yang masuk Akademi Kekaisaran bersamanya. Si Yun Xiang dikenal pemalu, bahkan Qin Mu pernah beberapa kali menggoda, hingga wajahnya memerah bingung. Qin Mu menggeleng, tentu saja bukan aku. Saat Fozi Fosin dikalahkan, aku malah sedang dimarahi kanselir agung. Qin Mu balik bertanya apakah kau melihat siapa yang melakukannya? Si Yun Xiang juga menggeleng, aku pingsan karena aroma aneh dan tidak tahu apa yang terjadi. Sekarang pun aku masih pusing, tapi aku melihat kakak senior tampak segar, tidak keracunan, jadi kupikir kamulah yang mengusir Fosin. Qin Mu hanya tersenyum dan berkedip, bukan aku pun ingin tahu siapa sebenarnya yang melakukannya. Melihat seseorang menatap ke arahnya, Si Yun Xiang buru-buru mundur, kembali ke halamannya, lalu menutup pintu rapat-rapat. Qin Mu sempat ingin mengintip ke halaman Si Yun Xiang,
tapi pintu sudah tertutup rapat. Ia hanya bisa kembali ke kediamannya sendiri sambil bergumam, ada yang aneh dengan si Yunxiang. Ia menenangkan diri lalu berpikir, dia sama sekali tidak terkena lost fragrance. Orang yang terkena obat ini pasti merasa lemah, 4-6 jam setelah bangun, tapi dia tidak terlihat lemah sedikit pun. Hulinger menambahkan, Tuan Muda, waktu semua cendekiawan pingsan di depan Balai Penyembuhan Agung, aku tidak melihat si Yunxiang di antara mereka. Hati Kinmu pun tergerak, setelah dimarahi Patriark, ia tetap tinggal untuk membantu mengurus para cendekiawan dan direktorat yang lumpuh. Sementara itu rubah kecil malah berlarian ingin menjarah barang, tapi segera dihentikan Kinmu. Hulinger yang sudah melihat semua wajah orang lumpuh itu yakin, jika dia bilang si Yunxiang tidak ada di antara mereka, berarti memang benar si Yunxiang tidak terkena efek lost fragrance. Kinmu berkata pelan, dia jelas berbohong, tak ada alasan si Yunxiang sengaja lari dari rumahnya hanya untuk berbohong, kalau begitu berarti dia sedang pamer. Membicarakan soal kekalahan Fosin, sebenarnya sama saja dengan menunjukkan bahwa dia sendiri yang melakukannya. Kinmu pun teringat, kenapa Patriark Muda begitu yakin ada seseorang di Akademi Kekaisaran yang bisa mengalahkan Fosin. Mungkinkah sejak lama dia sudah tahu, jika si Yunxiang punya kemampuan itu? Bagaimana Patriark Muda bisa mengenalnya dengan begitu baik, padahal dia baru saja jadi sarjana kekaisaran, bahkan Kinmu sendiri berkali-kali diuji dulu sebelum kekuatan dan kemampuannya diakui. Artinya Patriark Muda benar-benar mengenal si Yunxiang, bahkan lebih dalam daripada pemahamannya pada Kinmu. Sementara itu, gadis bermargasi ini memang punya kebiasaan buruk yaitu suka pamer. Kinmu tersenyum tipis dan bergumam, nenek memang tahu cara bersenang-senang. Hulinger meloncat dengan gembira, ia melompat ke atas kepala banteng hijau dan berjongkok sambil tersenyum, aku ikut denganmu. Banteng hijau itu membawanya keluar dan bertanya, kamu juga ingin minum? Kanselir Basan membereskan barang bawaannya dan merapikan kamar. Setelah selesai ia melirik Kinmu yang masih di luar, lalu tertawa. Kanselir Agung menyuruhku untuk selalu berada di dekatmu seperti bayangan, jadi wajar saja kalau aku harus menempel padamu, agar kau tidak menimbulkan masalah lagi. Apa kau yang menulis kata-kata itu di pintu? Kinmu mengangguk dan menjawab jika itu memang benar. Kanselir Basan menamparkan pundaknya cukup keras lalu memuji, tulisanmu bagus, gaya tulisanmu indah dan penuh wibawa, kau jauh lebih hebat dibanding orang-orang dari Paviliun Seni Ilahi. Aku masih ingat jelas tulisan di pintu tadi, itu benar-benar kuat dan berisi. Cerita ini berlanjut kita diperlihatkan Kanselir Basan yang berkata, beberapa hari lalu sepulang dari luar, aku melihat guruku. Kau pasti tak menyangka, aku memang seorang kanselir, tapi bukan lulusan Akademi Kekaisaran. Aku dari sekolah teknik bertarung, punya gelar master, dan diundang guru kekaisaran untuk mengajar pertempuran. Kukira guru sudah mati, tapi ternyata masih hidup, dan meskipun kakinya hilang, tapi dia berlari sangat cepat. Aku sudah kerahkan seluruh tenaga untuk mengejar, tetapi tetap tak bisa mengejarnya. Lalu muncul pria buta memukuliku, bahkan bertanya kenapa aku mengikutinya. Orang itu aneh, menantangku beradu puisi, dan aku kalah melawannya, oleh karena itu guruku pun pergi. Kinmu tertegun, ahli bertarung tanpa kaki dan pria buta penyair, itu pasti kakek jagal dan juga kakek buta. Kinmu penasaran dan berpikir, sejak kapankah mereka keluar dari dasu? Kanselir Basan semakin mabuk dan berbicara tidak jelas, hal itu membuat Kinmu tak berani bertanya lagi. Kinmu menatap banteng hijau di sampingnya. Ia bilang apakah kau bisa melihat jelas penampakan orang buta itu? Namun banteng itu menunduk malu, sebab teringat bagaimana Kinmu melumpuhkannya. Kinmu tersenyum dan bertanya,
apakah kau masih dendam? Padahal kau sudah memukulku, tapi aku hanya melumpuhkanmu tanpa memukul balik. Kanselir Basan mendengus, cendekiawan Qin, kau bukan hanya melumpuhkannya, tapi juga hampir memakannya, jadi wajar saja dia waspada terhadapmu. Banteng Hijau terkejut, sebab sebelumnya Kanselir Basan tidak bilang kalau Qinmu ingin memakannya. Kemudian Qinmu segera berkultivasi, sedangkan Kanselir Basan menatap tajam keterampilan pisau Qinmu. Lalu begitu Qinmu selesai mengeksekusi jurus pisau pembantai babi, Kanselir Basan segera melempar labu anggurnya, kemudian mengeluarkan pisau-pisau miliknya. Kanselir Basan mengayunkannya penuh emosi sambil berteriak, pisau emas berhiaskan giok putih, sinarnya menembus gelap malam. Membawa pisau di 8 padang belantara sendirian, adalah bentuk keenam dari keterampilan pisau pembantai babi. Pisau Kanselir Basan dan Qinmu saling beradu, percikan api pun sampai bermunculan. Kanselir Basan tertawa keras, selama 4 hingga 5 dekade, angin dan hujan menutup langit, tapi secepat awan berlalu, pasti ada hikmahnya. Qinmu mengeksekusi jurus Every Cloud Has Silver Lining dan melantun, berhentilah sombong, setelah krisis datanglah harapan rakyat. Keduanya lalu menyarungkan pisau, berdiri saling membelakangi. Kanselir Basan menoleh dan berkata, adik kecil, Qinmu membungkuk lalu memanggilnya, kakak senior. Keduanya duduk bersama, Kanselir Basan bertanya soal si jagal, Qinmu menjawab, jika semuanya baik-baik saja. Qinmu memberitahu, meskipun bagian bawah tubuhnya hilang, tapi kultivasinya sangat tinggi, dengan tangannya ia bisa berlari seolah sedang terbang. Kanselir Basan merasa bingung, ia bilang, kalau kita punya guru yang sama, kenapa kau juga belajar penyembuhan dari Raja Racun Wajah Giok, apakah dia juga gurumu? Qinmu mengangguk dan menjawab jika itu memang benar, meskipun ia tidak menjelaskan tentang guru yang lainnya. Kanselir Basan menatap kosong lalu berkata, aku tahu di mana bagian bawah tubuh guruku. Saat beliau mengangkat pisau ke langit, tubuhnya jatuh dan bagian bawahnya seperti direbut murid dari sekte lain. Ia berucap, adik junior, karena kau belajar dari Raja Racun Wajah Giok, tentu kemampuan medismu pasti hebat, dan jika aku menemukan bagian bawah tubuh guru kita, bisakah kau menyambungkannya kembali? Qinmu merasa ragu lalu berkata, kalau baru terputus aku bisa menyambungkannya, dengan merangsang aktivitas tubuh dan memakai obat regenerasi, daging, tendon, dan tulang bisa kusambung kembali. Tapi jika sudah terlalu lama, aku khawatir bagian bawah tubuhnya sudah mati. Kanselir Basan sempat kecewa, tapi semangatnya bangkit lagi, meskipun begitu, aku harus menemukan bagian bawah tubuh guru. Qinmu mengangguk, sebaiknya kakak senior pastikan dulu sekte mana yang merebutnya, agar tidak salah dalam mencari. Kanselir Basan berdiri dan pergi, lalu kembali, tubuh bagian bawah guru diambil lebih dari 200 tahun yang lalu. Aku tak yakin masih ada di sekte itu, tapi aku sudah memerintahkan orang-orangku untuk menyelidiki, dan jika ketemu maka kami akan merebutnya kembali. Qinmu menghela napas, jika bagian tubuh kakek jagal benar-benar ditemukan, itu tetap kabar baik, entah bisa disambungkan lagi atau tidak. Kakek jagal hanya punya setengah tubuh atas, kekuatannya terbatas, jika bagian bawah tubuhnya direbut orang, maka pasti akan dijaga dengan sangat ketat. Ia memang luar biasa kuat, sebagai ahli teknik bertarung, ia bisa berkultivasi sampai tubuh jasmaninya tak membusuk. Seperti para biksu Daois yang tubuhnya diawetkan, dan ditempatkan di kuil sebagai bodhisattva jasmani, tapi sulit memastikan tubuh itu benar-benar masih hidup. Bodhisattva jasmani sebenarnya sudah mati, hanya saja tidak membusuk. Tubuh yang benar-benar hidup harus tetap hangat, darah tidak membeku, jantung berdetak, dan saraf berfungsi.
Hanya itu yang bisa disebut tidak mati. Kinmu lalu bertanya, kakak senior Basan, apakah kau tahu nama asli kakek jagal? Kanselir Basan menggeleng, aku tidak tahu, aku hanya tahu orang-orang memanggilnya sebagai pisau surga, sedangkan nama aslinya tidak ada yang tahu. Guru pernah bilang, jika dia punya musuh yang bisa melukai orang hanya dengan mengetahui nama mereka, jadi dia jarang mengungkapkannya. Kinmu terkejut, itu mirip dengan metode dukun agung dari Kekaisaran Barbar, mungkinkah kakek jagal pernah menyinggung mereka? Kinmu lalu menenangkan diri, dan terus berlatih 3 jurus pedang dari guru Kekaisaran. Dari sana ia berhasil mengembangkan jurus pedang spiral, meski sulit berkembang lebih jauh, oleh karena itu ia mulai menciptakan 2 jurus pedang lain. Kanselir Basan hanya meminum anggur sambil mengamatinya, dirinya sempat ingin memberi petunjuk, tapi akhirnya lebih memilih untuk diam. Kinmu berlatih jurus pedang berenang dengan ki pedang yang tak terhitung jumlahnya, kadang seperti ikan berenang, kadang angsa terkejut, dan kadang naga mengalir. Pedangnya selalu berubah tanpa bentuk tetap, hanya Kinmu yang bisa menguasai perubahan sebesar itu di seluruh Akademi Kekaisaran. Ia mengulang satu gerakan berkali-kali, mengerahkan seluruh tenaga dalam tiap tebasan, kekuatan wujud pedang renangnya semakin besar, sampai membuat Kanselir Basan lupa meneguk anggur. Kinmu lalu berlatih ribuan kali hingga beralih ke pedang bor, mengasah dasar, menyalurkan seluruh tenaga untuk mencapai potensi penuh. Namun kekuatannya tidak hanya di pedang, ia juga memadukan gerakan tubuh si pincang, jurus pisau jagal, tinju matua, mata dewa si buta, lukisan si tuli, dan palu si bisu. Semuanya jadi cara bagi Kinmu untuk melepaskan kekuatan tersembunyi yang dimilikinya. Kinmu berhenti berlatih dan beristirahat sejenak, ia mengeluarkan sapu tangan wangi untuk mengusap wajahnya. Kanselir Basan tiba-tiba bertanya, adik junior, apakah kau yang mengusir Daozi dan Fosin? Kinmu tak menyembunyikannya, ia menjawab, jika aku memang mengalahkan Daozi, tapi Fosin bukan diriku yang melawannya. Kanselir Basan menghela napas, saat melihat pedangmu tadi aku sudah menduga, kalau kau juga yang dulu berteriak saat menyempurnakan benang ki vital. Kanselir Basan menatap aneh, waktu itu kau hanya memurnikan ki vital jadi benang, tapi bisa mengalahkan Taois Ling Yun. Kinmu berpikir sebentar lalu menjawab, aku menggunakan teknik pedang menusuk, sehingga diriku bisa menang. Kanselir Basan terdiam, lalu berkata, maksudmu hanya begitu. Kinmu menyarankan, kakak senior, bagaimana kalau kau gunakan alam 5 elemen untuk menangkis pedangku? Kanselir Basan menyegel harta karun sucinya, dan berteriak penuh semangat, aku sudah siap. Kinmu mengambil kayu bakar sebagai pedang dan menikam. Kanselir Basan menangkis, ledakan keras terdengar, pintu kediaman Kinmu hancur berkeping-keping hingga dindingnya runtuh. Kinmu cepat menarik pedangnya dan mundur dengan cemas. Dari reruntuhan, Kanselir Basan bangkit berdebu, membuka segel harta sucinya lagi sambil terkekeh, kukira Taois Ling Yun sudah disuap. Namun ternyata bocah ini memang luar biasa, jadi pantas saja, bahkan aku pun hampir tak bisa menangkisnya kalau tidak waspada. Kinmu tidak terluka, dan kayu bakar yang dipakai untuk menusuk Kanselir Basan hancur karena energi vitalnya. Banyak cendekiawan bergegas keluar, mereka gembira melihat pintu halaman Kinmu roboh. Mereka berkata, orang bermarga Kin itu berani menghina kami dengan menulis di pintunya. Sekarang pintunya dirobohkan oleh Kanselir Basan. Mari kita lihat bagaimana Kinmu akan dipermalukan. Kanselir Basan melambaikan tangan, dan menyuruh mereka untuk bubar. Ia juga bilang, bahwa tidak ada yang menarik, aku hanya ingin bertukar petunjuk dengan Kinmu. Semua orang mengira Kinmu dipermalukan, tapi yang membingungkan adalah, tubuh Kinmu tetap terlihat baik-baik saja,
sementara Kanselir Basan penuh debu, seakan-akan dialah yang telah kalah. Kanselir Basan menatap pintu dan dinding yang runtuh lalu bergumam, pantas saja Kanselir Agung pernah bilang, kalau dirimu hampir merobohkan seluruh kediaman cendekiawan. Kemampuanmu sangat tinggi, tapi ada yang salah dengan teknikmu, dan kelemahanmu ada di bahu kiri. Ucapannya terdengar jelas oleh para cendekiawan yang masih ada, membuat mata mereka berbinar. Chen Wanyun berkata, jadi kelemahannya di bahu kiri. Ia sejak lama mencari titik lemah Kinmu akhirnya sadar dan bergumam, sekarang posisiku sebagai kakak senior bisa diselamatkan. Kanselir Basan lalu berkata, panggil orang untuk memperbaiki tembok dan pintu ini. Saat itu ia melihat Chen Wanyun dan memanggilnya. Chen Wanyun pun langsung membungkuk sambil berkata, Guru. Kanselir Basan tersenyum pada Kinmu, tidak banyak cendekiawan yang aku kagumi di Akademi Kekaisaran, dan Chen Wanyun adalah salah satunya, murid yang aku latih dengan tekun. Adik junior, apa pendapatmu tentang dia? Kinmu mengangguk, pantas saja kakak senior Chen begitu hebat, ternyata itu hasil ajaran dari senior Basan. Baik kultivasi maupun kemampuannya sudah sangat tinggi, dan saat tiba di paviliun seni ilahi, dia pasti akan bersinar. Chen Wanyun merasa bingung dengan perkataan gurunya itu. Kanselir Basan menyuruh Kinmu untuk memanggil Chen Wanyun sebagai keponakan murid, sebab kalau memanggilnya kakak senior, maka itu akan merusak senioritas kita. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.